Halo semuanya, perkenalkan saya Gusti Ayu Putu Maharani, nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 10. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep skalar dan vektor. Di video kali ini, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian skalar dan vektor. Yang kedua, ruang vektor. Dan yang ketiga, operasi pada vektor. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, pengertian skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarannya saja, dan tidak bergantung pada arah. Contohnya, jarak, massa, kelajuan, dan volume. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Contohnya, perpindahan, berat, dan kecepatan. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Di sini ada garis PQ. Titik P itu merupakan titik pangkal, yang dimana titik pangkal ini sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Sedangkan PQ itu merupakan panjang garis yang menunjukkan nilai vektor, dan arah panah atau titik Q itu menunjukkan arah vektor bekerja. Karena titik pangkal P dan titik ujung Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ. Panjang vektor PQ dilambangkan dengan mutlak vektor PQ. Cara menuliskan notasi vektor. Yang pertama, dinyatakan dalam lambang huruf kapital yang dicetak tebal, seperti A yang dicetak tebal atau B yang dicetak tebal. Untuk penulisan ini biasanya digunakan pada buku cetak. Contohnya, vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Bisa dilihat pada gambar. Untuk cara penulisan yang kedua, dilambangkan dengan sebuah huruf kecil yang diberi tanda panah, seperti vektor A atau vektor B. Penulisan ini biasanya digunakan untuk tulis tangan. Di sini ada contoh, vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Bisa dilihat pada gambar. Lalu dilanjutkan cara menuliskan nilai atau besar vektor. Pada buku cetak, biasanya menggunakan huruf besar miring, seperti A atau B. Sedangkan untuk tulis tangan, dinyatakan dengan sebuah huruf besar dengan anak panah di atasnya, beserta tanda harga mutlak, seperti mutlak vektor A atau mutlak vektor B. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sebanyak n. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Kita masuk ke pokok bahasan kita yang ketiga atau yang terakhir, yaitu operasi pada vektor. Yang pertama, kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan vektor V disebut sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Seperti pada contoh, vektor U sama dengan vektor V, tetapi vektor U tidak sama dengan vektor W dan vektor V tidak sama dengan vektor W. Yang kedua, penjumlahan vektor.
Hasil penjumlahan dua vektor adalah sebuah vektor baru yang berawal dari titik acuan vektor 1 dan berakhir pada titik vektor tujuan lainnya. Di sini ada aturan penjumlahan vektor. Yang pertama ada aturan segitiga, dan yang kedua ada aturan jajar genjang. Kita lanjut ke sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, bersifat komutatif. Vektor U tambah vektor V, nilainya akan sama dengan vektor V tambah vektor U. Yang kedua, bersifat asosiatif. Vektor U dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor V, lalu dijumlahkan dengan vektor W, nilainya akan sama dengan vektor V dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor W, lalu dijumlahkan dengan vektor U. Sifat yang ketiga, berisi unsur identitas. Penjumlahan memiliki unsur identitas karena suatu vektor ditambahkan dengan identitas akan menghasilkan vektor itu sendiri. Di sini, vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor U, atau vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Identitas yang dimaksud di sini yaitu vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan memiliki arah tak tentu. Sifat yang keempat, memiliki inverse. Vektor U tambah vektor V sama dengan vektor 0. Dengan vektor V lawan dari vektor U, dan ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Yang ketiga, pengurangan vektor. Di sini ada vektor AB dikurang vektor AC itu akan menghasilkan vektor CB, atau vektor U kurang vektor V sama dengan vektor U ditambah min vektor V. Jadi sama dengan vektor U min vektor V. Yang keempat, perkalian vektor dengan bilangan real. Diketahui skalar M dan vektor V, maka yang pertama, searah dengan vektor V jika M lebih dari 0. Yang kedua, berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. Dan yang ketiga, vektor nilai 0 jika M sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, bersifat distributif. Skalar M yang dijumlahkan terlebih dahulu dengan skalar N, lalu kali vektor U sama dengan skalar M kali vektor U tambah skalar N kali vektor U. Yang kedua, bersifat asosiatif. Skalar M dikalikan vektor U yang dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor V sama dengan skalar M kali vektor U tambah skalar M kali vektor V. Yang ketiga, skalar M kali N kemudian dikalikan vektor U sama dengan skalar M kali skalar N yang terlebih dahulu dikalikan dengan vektor U. Yang keempat, 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada ruas garis C dan ruas garis D. Tentukan penjumlahan kedua vektor tersebut. Cara penyelesaiannya, pertama kita di sini tarik ruas garis D, lalu dari ujung panah ruas garis D ini kita tarik garis C. Nah, untuk menentukan hasil
hasil penjumlahannya, kita tarik garis dari titik pangkal ruas garis D menuju ke ujung panah ruas garis C, sehingga hasilnya yaitu C plus D sama dengan E. Di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Sekian penjelasan saya mengenai materi konsep skalar dan vektor. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Saya harap teman-teman semua mengerti tentang penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih.